Akhir pekan lalu, Yayasan Beasiswa Trisakti bersama Satuan Pendidikan Trisakti menyambut sebanyak 63 mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa jenjang pendidikan sarjana yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Pada acara yang berlangsung di Auditorium Trisakti Jatinegara, Jakarta Timur, Julius Halim selaku Ketua Yayasan Beasiswa Trisakti mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya berupaya untuk memberikan beasiswa kepada generasi muda di seluruh pelosok tanah air dan menjadikan mereka sebagai generasi dengan kualitas terbaik untuk membangun negeri. Visi dari beasiswa Trisakti adalah memberikan beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi tapi terkendala ekonominya. Jadi mereka yang pintar mungkin tapi terkendala ekonomi itu yang prioritas. Juga untuk daerah-daerah yang misalnya di luar Jawa itu juga kami memberi prioritas. Maunya seluruh Indonesia, apalagi dengan sekarang dengan digital ya. Jadi kita memberikan kesempatan buat mereka. Sebelumnya kita juga memberikan bimbingan-bimbingan supaya mereka terupgrade. Jadi bisa ngikutin ataupun berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa yang di Jakarta, di kota-kota besar. Peluang emas untuk meraih impian melalui jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Beasiswa Trisakti ini tidak disia-siakan Sri Nastiti. Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ini memiliki impian untuk mengembangkan pariwisata di daerah asalnya. Selain itu, penerima beasiswa penuh asal Kota Lamongan, Jawa Timur merasa bersyukur karena beasiswa dapat meringankan beban orang tuanya, terutama dari segi perekonomian. Dari segi keuangan nih, orang tua saya kan tinggal di desa, jadi mereka pekerjaannya ya petani gitu. Dan saya juga memang ingin nggak pengen merepotkan mereka, jadinya apply beasiswa dengan yang saya miliki, prestasi yang saya miliki gitu. Insya Allah bisa dan alhamdulillah tercapai. Ingin nantinya ilmu saya ini bermanfaat untuk saya dan juga orang lain, membantu untuk mengembangkan desa saya yang ada di Lamongan, seperti itu, di Jawa Timur. Karena kan Jawa Timur juga memiliki banyak wisata ya yang memang perlu dikembangkan lagi agar bisa terkenal gitu sampai ke mancanegara. Novi Basuki, seorang santri yang pernah mendapat beasiswa untuk belajar di Tiongkok, berbagi pengalaman kepada para penerima beasiswa mengenai pengalamannya belajar di negeri tirai bambu. Semangat meraih mimpi menjadi pemicunya untuk tidak menyia-nyiakan keistimewaan yang ia peroleh. Semangat tersebut kemudian mengantarkannya menamatkan pendidikan sarjana, master, hingga doktor di negeri tirai bambu tersebut melalui jalur beasiswa secara gratis. Saya pikir saya harus mengutip pepatah dalam bahasa Mandarin, bahwa kita hidup sampai tua, kita pun harus belajar sampai tua, tidak pernah berhenti belajar. Dan lagi-lagi karena pendidikan itu, sebagaimana disebut Konfusius, bahwa kita mendapatkan pendidikan itu tidak ada diskriminasi. Siapapun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Gitu. Nah, saya pikir teman-teman kalau mempunyai semangat yang besar terhadap pendidikan itu, saya pikir itu suatu hal yang menyenangkan bagi kita semua ya. Dan yang perlu ditambah menurut saya adalah spirit untuk mengubah nasib itu. Sementara itu, di waktu yang sama, tokoh nasional Dahlan Iskan yang hadir pada acara tersebut merasa bangga melihat generasi muda yang sangat antusias meraih pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Ini nggak bisa berbuat banyak, justru yang bisa diperbuat adalah belajar. Dan belajar tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, sehingga ya di masa pandemi ini, mumpung pandemi, asahlah otak setinggi mungkin. Mereka harus lebih maju, lebih pintar. Karena itu tadi saya anjurkan agar mereka mau belajar bahasa Mandarin. Dan tadi ketika saya tanya, "Hey, siapa yang mau belajar bahasa Mandarin?" Ternyata banyak sekali yang angkat tangan, lebih dari separuh. Itu pertanda bahwa pikiran mereka sangat terbuka, mau mempelajari budaya orang lain, bahasa orang lain. Dan apalagi yang akan mereka pelajari adalah bahasa Mandarin, berarti itu bahasa yang sangat masa depan untuk Indonesia juga. Novi Permatasari, Yoga Pratama, Dai TV.